Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya berharap Anda semua tetap terus bersemangat dan terus bersukacita karena hidup kita semua ada dalam kendali dan kasih kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Misi Kedatangan Sang Gembala Baik. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk dapat merenungkan tentang kasih Engkau. Saat ini kami ingin belajar tentang misi kedatangan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami betapa besarnya pengorbanan Engkau untuk mencari dan menyelamatkan kami yang terhilang. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap kata yang kami dengar menjadi suatu kekuatan bagi iman kami. Biarlah hanya di dalam nama Engkau yang dimuliakan dalam renungan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda membayangkan mengapa seorang raja yang mulia rela meninggalkan tahtanya yang begitu megah demi dunia yang penuh kekacauan ini? Itulah pertanyaan besar yang seringkali muncul saat kita merenungkan tentang kedatangan Yesus Kristus. Yesus tidak hadir sebagai penguasa yang menuntut untuk dilayani, melainkan sepenuhnya datang sebagai sang gembala yang baik yang mencari domba-domba yang tersesat. Seringkali dalam hiruk-pikuk dunia kita tidak menyadari bahwa tanpa tuntunan dari Tuhan, kita ini sedang berjalan menuju jurang kebinasaan. Namun kasih Tuhan yang terlalu besar untuk membiarkan kita hancur begitu saja. Misi utama kedatangan Yesus Kristus sangatlah spesifik, yaitu supaya kita tidak binasa. Yesus turun ke dunia bukan untuk menghakimi umat manusia yang berdosa, melainkan untuk menjadi suatu jalan keluar bagi kita yang terbelenggu oleh dosa. Yesus rela menanggalkan kemuliaannya dan menempuh jalan penderitaan hanya demi satu alasan, yaitu agar kita semua, umat yang berdosa, Anda dan saya, memperoleh hidup yang kekal dalam kemuliaan di dalam rumah Tuhan. Mari kita buka hati untuk menggali lebih dalam lagi betapa berharganya jiwa kita ini di mata Allah Bapa, sehingga Sang Gembala itu rela menyerahkan nyawanya agar kita dapat diselamatkan. Mari kita baca firman Tuhan pada Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku, dunia seringkali terasa seperti tempat yang begitu melelahkan. Kita menghadapi berbagai macam tekanan, baik itu tekanan pekerjaan, tekanan masalah soal keluarga, hingga tekanan soal kecemasan tentang hari esok. Di tengah hiruk pikuk ini sering muncul pertanyaan di dalam hati kita. Untuk apa sebenarnya Yesus datang ke dunia ini? Apakah dia datang hanya untuk memberikan sederet aturan moral yang sulit untuk dilakukan umat manusia? Ataukah ia datang hanya sebagai sosok sejarah yang terlihat hebat? Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus memberikan suatu jawaban yang sangat tegas, jawaban yang sangat jernih.
Ayat ini menyodorkan sebuah kontras yang begitu tajam antara dua tujuan yang saling bertolak belakang. Misi sang pencuri dan misi sang gembala yang baik. Saudaraku, mari kita belajar mengenali sosok pencuri dalam hidup kita. Frasa yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Sebelum kita memahami sepenuhnya mengapa Yesus datang, perlu bagi kita untuk menyadari adanya suatu ancaman bagi jiwa kita. Yesus menyebut pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dalam konteks rohani, pencuri ini merujuk pada suatu kuasa kegelapan atau dosa yang terus mencoba merampas ketenangan hidup kita. Dosa tidak pernah datang dengan wajah orang yang menakutkan pada awalnya. Dosa itu seringkali datang dengan tawaran yang manis, yang lembut, yang enak, namun semuanya itu berujung pada kehancuran. Dosa itu mencuri sukacita, sukacita yang dari Tuhan, membunuh harapan-harapan kita, dan pada akhirnya ia akan membinasakan hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak. Jika kita biarkan sendiri tanpa ada suatu perlindungan, kita ini akan berakhir dalam kebinasaan. Sebuah kondisi di mana jiwa kita menjadi terpisah selamanya dari sumber kehidupan, yaitu Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus datang membawa misi penyelamatan. Frasa yang berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Disinilah keindahan kasih Allah terpancar. Yesus tidak membiarkan domba-dombanya, kita semua umatnya ini, menjadi mangsa empuk dari si pencuri. Alasan utama Yesus turun ke dunia adalah untuk menjadi gembala yang baik, berdiri di depan pintu kandang, untuk menjaga kita, untuk menyelamatkan kita. Misinya adalah mengubah kita, menebus kita dari domba yang dosa yang dibinasakan menjadi domba milik Allah yang berharga. Kata hidup yang Yesus maksud di sini bukan sekedar hidup dengan detak jantung atau nafas biologis. Dalam bahasa aslinya, kata yang digunakan adalah zoe, yang merujuk pada hidup yang berasal dari Allah sendiri. Hidup yang berkualitas, hidup yang memiliki kekekalan. Yesus datang supaya kita ini tidak binasa. Dia tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, maka Yesus datang mengambil alih hukuman itu. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dia menghentikan misi membinasakan dari si jahat dan menggantinya dengan suatu misi, yaitu menghidupkan. Saudaraku, Yesus tidak hanya menjanjikan hidup, tetapi suatu hidup dalam segala kelimpahan. Seringkali kita salah mengerti kata kelimpahan ini sebagai kekayaan materi duniawi, suatu rumah yang mewah, atau hidup yang tanpa ada masalah. Namun kelimpahan yang Yesus tawarkan itu jauh lebih berharga dari itu semua, saudaraku. Hidup yang melimpah adalah hidup yang pertama, penuh damai sejahtera. Memiliki ketenangan batin meskipun badai hidup sedang menerpa kita sekalipun. Yang kedua, penuh tujuan, menyadari bahwa keberadaan kita di dunia ini bukan karena kebetulan,
melainkan ada suatu rencana Tuhan yang indah, yang mulia. Yang ketiga, penuh kasih karunia. Mengetahui bahwa kita dikasihi tanpa syarat, bahkan kita merasa saat kita merasa paling tidak layak sekalipun, kasih itu tetap ada pada kita. Kelimpahan berarti kita memiliki cukup di dalam Tuhan. Saat kita merasa hampa, Tuhan mengisi kehampaan kita. Saat kita merasa lemah, kekuatan Tuhan menjadi sempurna dalam hidup kita. Inilah inti dari misi kedatangan Yesus Kristus, membawa kita keluar dari kegelapan kebinasaan menuju terangnya kehidupan yang penuh arti. Renungan ini mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita saat ini. Siapa yang sedang memimpin hidup kita saat ini? Apakah kita membiarkan kekhawatiran dan suara pencuri merampas sukacita kita? Ataukah kita memilih untuk mendengarkan suara Sang Gembala yang baik? Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus telah menyelesaikan misinya. Dia sudah datang, dia sudah mati, dan sudah bangkit untuk memberikan hidup itu kepada kita. Bagian kita saat ini adalah membuka pintu hati kita dan mengizinkan Tuhan Yesus bertata dalam hidup kita, menuntun setiap langkah kita. Ingatlah, Anda berharga di mata Allah Bapa. Yesus datang bukan untuk menghakimi Anda, melainkan untuk memastikan bahwa Anda itu memiliki hidup dalam kekekalan dan tidak binasa, hidup dalam sukacita bersama dengan Bapa. Mari menjalani hari ini dengan keyakinan bahwa di dalam Kristus kita tidak berjalan menuju kebinasaan, melainkan sedang melangkah menuju suatu kehidupan kekal yang penuh dengan kelimpahan bersama dengan Sang Gembala yang baik. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Hari ini kami merenungkan kedatangan Putra-Mu, Yesus Kristus, sebagai Sang Gembala yang baik. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau, kami tersesat dan terancam oleh si jahat yang hanya datang untuk mencuri damai sejahtera, membunuh iman, dan membinasakan masa depan kami. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena Tuhan Yesus, karena misi Engkau turun ke dunia adalah untuk menyelamatkan kami dari segala kebinasaan. Engkau datang bukan sekedar memberi nafas, melainkan memberikan hidup dalam segala kelimpahan, hidup yang penuh sukacita, penuh ketenangan, dan penuh kepastian dalam kekekalan. Ajarilah kami untuk selalu setia mengikuti suara Engkau. Jangan biarkan kami menyimpang ke jalan yang membinasakan. Biarlah hidup kami senantiasa mencerminkan kelimpahan kasih Engkau kepada sesama. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini,
dapat membangun kehidupan kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.